Terima kasih, Bu Neni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya menyampaikan paparan tentang ADART, salam hormat buat Ibu Ketua Umum, Ibu Dr. Insinyur Dio Rubianto, MPD, dan Ibu-Ibu Dewan Pimpinan Kowani, serta Ibu-Ibu Ketua Bidang Orientasi dan Tatap Muka pada tahap 1 ini, yaitu bidang ekop, bidang HLN, bidang agama, dan bidang hukum dan HAM, dan spesial kepada bidang kami sendiri, bidang OKA. Baiklah, saya izin share screen. Sudah kelihatan ya, Bu, screen-nya? Bukan. Sudah tampak, Mbak Inel, sudah tampak. Oke, terima kasih, Bu Mariam. Baiklah, saya akan memaparkan beberapa hal poin-poin penting saja dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kowani hasil Kongres ke-25 tahun 2019. Sebagaimana kita ketahui semua, ADART ini adalah landasan bergeraknya suatu organisasi. Jadi semacam rule of game kita berbuat dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Bab 1 tentang nama, tempat, kedudukan, dan waktu. Organisasi ini bernama Kongres Wanita Indonesia, disingkat Kowani, berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Saya lanjut ke bab 2, asas, visi, misi, fungsi, dan tujuan. Pasal 4, Kowani berasaskan Pancasila. Visi, terwujudnya jejaring perjuangan, persatuan, dan kesatuan organisasi wanita Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berharkat, bermartabat luhur, memiliki kekuatan moral dan sosial yang handal, berkesetaraan dan berkeadilan gender, serta demokratis melalui tata kelola secara baik dan benar. Pasal 6, misi. 1. Menggalang persatuan dan kesatuan organisasi wanita dengan pembangunan di segala aspek kehidupan. 2. Menghimpun potensi dan menyalurkan aspirasi dan perjuangan wanita Indonesia dalam segala dimensi perannya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Yang ketiga, memperjuangkan terlaksananya kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, meningkatkan peran wanita sebagai pengambil keputusan di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan dalam lembaga-lembaga non-pemerintah. Yang kelima, mempertahankan Kowani sebagai aset bangsa yang mampu melanjutkan pengawasan sosial untuk terciptanya demokrasi, keadilan, dan pri kemanusiaan, serta pemerintahan yang bersih, jujur, berwibawa, dan bertanggung jawab. Meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan hak wanita dan perlindungan anak. Yang ketujuh, meningkatkan kepedulian terhadap segala bentuk tindak kekerasan, utamanya terhadap wanita dan anak. Kedelapan, meningkatkan partisipasi wanita dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik, kesehatan, sosial, moral, dan agama, serta lingkungan hidup. Yang kesembilan, menciptakan jaringan komunikasi dan informasi, serta kerjasama dengan berbagai pihak terkait, baik di dalam maupun di luar negeri. Adapun fungsinya adalah, Kowani berfungsi sebagai 1. Wadah aspirasi sesuai dengan kepentingan anggota dan atau tujuan organisasi. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat, utamanya wanita. Yang ketiga, pemeliharaan dan pelestarian norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 8 tentang tujuan. Kowani mempunyai tujuan. 1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam mengaktualisasikan potensi wanita Indonesia sebagai bagian mutlak dari bangsa Indonesia. 2. Mewujudkan pribadi wanita Indonesia yang maju, mandiri, dan berbudi pekerti yang luhur dalam rangka mengisi kemerdekaan agar tercapai masyarakat adil dan makmur, berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin persamaan hak-hak warga negara Indonesia. Yang ketiga, mewujudkan kemitra sejajaran wanita sebagai kekuatan sosial dalam pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya. Lanjut ke bab 3 tentang tugas pokok organisasi. 1. Bentuk. Organisasi Kowani berbentuk federasi dari Organisasi Kemasyarakatan Wanita Indonesia tingkat nasional. Pasal 10 sifat, Kowani merupakan lembaga musyawarah yang menjunjung tinggi kedaulatan masing-masing organisasi anggota
serta berperan aktif dalam membina jaringan kerjasama dengan federasi organisasi tingkat daerah, nasional, regional, dan internasional. Pasal 11, tugas pokok organisasi. 1. Memupuk, memelihara persatuan dan kesatuan organisasi anggota KOANI pada khususnya, serta kaum wanita pada umumnya. Menghayati, mengamalkan, dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, serta memupuk rasa kebangsaan dan rasa bangga sebagai wanita yang cinta tanah air Indonesia. Yang ketiga, menempatkan diri sebagai wadah perjuangan dan penggerak potensi wanita Indonesia, khususnya dan masyarakat umumnya, demi suksesnya pembangunan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, menyukseskan program pembangunan nasional sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan meningkatkan kualitas peran KOANI di segala bidang, sesuai dengan fungsi, profesi, dan kemampuan masing-masing organisasi anggota. Yang kelima, melaksanakan dan memantapkan kerjasama secara aktif dengan lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah, serta dapat berfungsi sebagai penghubung antara organisasi anggota KOANI dengan lembaga-lembaga tersebut. Yang keenam, meningkatkan fungsi pengawasan sosial dalam rangka penegakan HAM terhadap masalah kemasyarakatan, khususnya yang merugikan wanita, remaja, anak-anak, dan lanjut usia. Yang ketujuh, mengusahakan dan memelihara hubungan baik dengan organisasi anggota KOANI, organisasi tingkat daerah, nasional, regional, dan internasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedelapan, memantapkan partisipasi aktif wanita Indonesia dalam proses penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Yang sembilan, menyumbangkan pemikiran dan berperan aktif dalam menciptakan serta memelihara perdamaian dunia. Bab 4, tentang keanggotaan. Anggota KOANI adalah organisasi wanita tingkat nasional. Anggota KOANI terdiri dari anggota biasa dan anggota khusus. Syarat dan ketentuan lain tentang keanggotaan diatur lebih lanjut di dalam anggaran rumah tangga. Saya lanjut dengan berikutnya, mungkin tentang Kongres. Pasal 13 tentang Kongres. 1. Kongres memegang kekuasaan tertinggi sebagai pengejawantahan kedaulatan negara. Kongres menerima dan atau menolak pertanggungjawaban Dewan Pimpinan KOANI. Kongres menyempurnakan dan menetapkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kebijakan umum, dan program umum. Kongres memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan KOANI. Yang kelima, Kongres diadakan sekali dalam 5 tahun. Apabila perlu, dapat diadakan Kongres luar biasa. Yang keenam, menetapkan ketua dan wakil ketua lembaga-lembaga KOANI. Yang ketujuh, mengenai Kongres selanjutnya diatur dalam anggaran rumah tangga. Saya lanjut ke bab 6, kepengurusan. Di sini saya akan bacakan bidang-bidang. Di KOANI ada terdiri dari 12 bidang. 1, bidang organisasi dan keanggotaan, bidang agama, bidang pendidikan, iptek, seni dan budaya, bidang sosial, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan keluarga, bidang lingkungan hidup, bidang ekonomi, koperasi dan UKM, bidang ketenagakerjaan, bidang hukum dan HAM, bidang politik, bidang hubungan luar negeri, bidang pengembangan lembaga, dan bidang hubungan masyarakat. Bab ke-7, tentang pelindung, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan tim ahli. Pasal 18, pelindung. Pelindung KOANI adalah Presiden Republik Indonesia. Pasal 10, Dewan Penasehat. Dewan Penasehat KOANI terdiri atas istri Presiden RI dan istri Wakil Presiden RI. Yang ke pasal 20, Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangan KOANI terdiri atas para mantan Ketua Umum KOANI dan tokoh-tokoh wanita tingkat nasional yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan KOANI. Pasal 21, tim ahli. Tim ahli adalah mereka yang mempunyai keahlian tertentu dan peduli pada perjuangan KOANI yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan KOANI. Selanjutnya, saya akan bacakan bab 9 tentang quorum. Quorum adalah jumlah minimum anggota organisasi yang dipersyaratkan harus hadir dalam suatu rapat. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, dan bila mana hal ini tidak terjadi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak yang diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.
Keuangan mungkin kita tidak bahas. Kemudian kita lanjut ke ART, Anggaran Rumah Tangga Kewani. Anggaran Rumah Tangga Kewani, saya akan bacakan tentang keanggotaan. Pasal 1, anggota. Anggota Kewani terdiri atas anggota biasa, anggota khusus. Anggota biasa adalah satu organisasi, yaitu organisasi kemasyarakatan wanita yang berlingkup nasional, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang memenuhi ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Menerima dan menyetujui anggaran dasar, anggaran rumah tangga, program umum, kebijakan umum, dan peraturan Kewani. Yang kedua, mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang tidak menyimpang dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kewani. Yang ketiga, memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25% dari jumlah provinsi di seluruh Indonesia. Yang poin B, organisasi wanita yang mempunyai nilai sejarah bagi Kewani, yang sebelum Kongres ke-16 Kewani tahun 1978 telah menjadi anggota. Anggota khusus. Anggota khusus adalah organisasi kemasyarakatan wanita yang memiliki kekhususan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam anggaran rumah tangga bab 1 pasal 1 butir A ketiga. Anggota khusus dapat menjadi anggota biasa setelah memenuhi persyaratan seperti tercantum pada bab 1 pasal 1 butir A1, A2 dan A3. Pasal kedua, hak anggota. Anggota Kewani mempunyai hak untuk memilih, dipilih, menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, mengikuti kegiatan Kewani, membela diri. 2. Anggota khusus Kewani mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, mengikuti kegiatan Kewani, membela diri. Kemudian lanjut ke pasal 3, kewajiban anggota. Setiap anggota biasa dan anggota khusus berkewajiban. 1. Menjaga citra Kewani. Yang kedua, wajib membayar iuran anggota. Yang ketiga, menghadiri Kongres Kewani, musyawarah kerja Kewani, pertemuan pimpinan organisasi anggota. Pasal 4, tata cara penerimaan anggota biasa dan anggota khusus Kewani. Calon anggota mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Kewani dengan melampirkan ADART dan program kerja organisasi yang bersangkutan, bukti pendaftaran organisasi di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan atau Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Calon anggota yang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana di atas, sebagaimana dimaksud pada 1 pasal 4, butir 1A dan 1B dapat mengikuti kegiatan Kewani. Pengesahan calon anggota secara resmi dilaksanakan pada Kongres atau musyawarah kerja. Pasal 5, berakhirnya keanggotaan. Keanggotaan berakhir atas dasar 1, permintaan sendiri. Yang kedua, diberhentikan. Diberhentikan karena A, tidak sejalan dengan visi dan misi Kewani. B, organisasi anggota Kewani yang bersangkutan bubar. Ketiga, jika Kewani membubarkan diri. Mungkin satu lagi saya bacakan, tata cara berakhirnya keanggotaan. Organisasi anggota yang ingin mengakhiri keanggotaannya mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Kewani. Kepada anggota Kewani yang tidak memenuhi persyaratan keanggotaan lagi, Dewan Pimpinan Kewani memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis. Bagi organisasi anggota yang membubarkan diri atau dibubarkan oleh pemerintah, Dewan Pimpinan Kewani menyatakan keanggotaannya berakhir. Bagi organisasi anggota yang tidak sejalan dengan visi dan misi Kewani, A, Dewan Pimpinan Kewani memberikan peringatan 3 tahap dalam waktu 12 bulan, yaitu secara tertulis. Yang B, apabila dalam waktu 12 bulan, organisasi wanita yang bersangkutan tidak melakukan penyesuaian, Dewan Pimpinan Kewani akan melakukan tindakan pemberhentian sementara. Yang C, terhadap tindakan tersebut, anggota organisasi yang bersangkutan diberi hak membela diri dalam rapat Dewan Pimpinan Kewani yang khusus diadakan untuk itu. Yang D, apabila atas pembelaannya diterima, pemberhentian sementara dicabut. Yang E, berakhirnya keanggotaan disahkan dan ditetapkan dalam rapat Dewan Pimpinan Kewani. Yang kelima, Dewan Pimpinan Kewani memberitahukan berakhirnya keanggotaan organisasi tersebut kepada Kongres atau musyawarah kerja. Lanjut, saya akan lanjut ke bab 6 tentang Kongres, musyawarah kerja dan rapat. Kongres diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Kewani. Kongres dipimpin oleh pimpinan Kongres terpilih terdiri atas 7 peserta Kongres, yaitu
A. 2 orang dari Dewan Pimpinan Kowani. B. 5 orang dari peserta yang dipilih oleh peserta Kongres. Yang ketiga, Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah organisasi anggota ditambah 1. Yang keempat, Kongres dihadiri oleh A. peserta organisasi anggota, B. peninjau, terdiri dari perwakilan pengurus bidang, yayasan-yayasan Kowani, Koperasi Wanita Indonesia, Kopwani, BKOW, pihak lain atau pihak-pihak lain atas pertimbangan DP Kowani. Waktu Bu Inel. Ya, mungkin ini bisa dibaca ya Bu, ada kongres, ada musyawarah kerja, ada rapat-rapat, kemudian bab 7 tentang pengambilan hak bicara dan suara, ini sudah bisa. Mungkin demikian saja Ibu-Ibu, mudah-mudahan Ibu-Ibu semua sudah punya ADART kita. Demikian Ibu Neni saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Inel. Bu Nailus Ada ini adalah salah satu anggota bidang OK Bu. Jadi dari OK ini saya coba untuk kami berdayakan Bu. Semua harus bisa. Mohon izin Bu Nailus dari Wanita Islam. Selanjutnya penyampaian materi tata kerja Kowani yang akan disampaikan oleh Ibu Tresna Ningsih Yuliati SE dari beliau Ketua Umum Matlaul Anwar. Terima kasih. Silakan Bu Tresna. Waktunya ya Bu Tresna, diperhatikan. Bu Tresna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Ketua Umum Kowani, yang terhormat Ibu Sekjen Kowani, yang terhormat para Dewan Pimpinan Kowani, dan yang terhormat pengurus bidang agama, pengurus bidang ekonomi, koperasi dan UKM, pengurus bidang hubungan luar negeri, pengurus bidang hukum dan HAM, dan juga pengurus bidang OKA. Izin saya menyampaikan tata kerja Kowani. Saya izin share. Nggak ada suara Bu Neni, nggak jelas. Mungkin Bu Tresna, gimana suaranya? Wi-Fi-nya mungkin. Bu Tresna, suaranya kurang jelas Bu, terputus-putus. Terputus-putus. Terputus-putus untuk Bu Tresna, gimana? Atau mungkin Bu Trisna videonya dimatikan dulu baru share screen. Karena kalau share screen, kalau wifi-nya nggak kuat, kadang-kadang terputus-putus. Jadi videonya dimatikan, di-off-kan, baru share screen. Bu Trisna, tolong videonya di off dulu, stop video, kemudian Ibu baru share screen. Jadi tidak terputus-putus. Ayo. Saya stop dulu. Nggak bisa, ya. Ya, sekarang baru share screen. Ya, baik Bu. Sudah ya Bu? Ya, Sudah udah jelas suaranya. Sudah jelas. Terima kasih, izin menyampaikan Bu Ketum tentang tata kerja Kongres Wanita Indonesia. Bab 1, tugas wewenang dan tanggung jawab. Karena terkait waktu dan untuk tugas wewenang dan tanggung jawab Dewan Pimpinan Kowani sudah disampaikan dibahas dalam rapat Dewan Kowani. Kami akan fokus pada tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk bidang-bidang. Nah ini kami bacakan. Di pasal 7 Ketua Bidang A. Menyusun formasi kepengurusan sesuai nama-nama yang telah diterima dari organisasi anggota Kowani.
B. Membuat perencanaan dan menjabarkan program umum bidang hasil kongres yang telah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan ketua koordinator. C. Bersama ketua koordinator, wakil sekjen yang membidangi, dan pengurus bidang melaksanakan program kerja yang telah disahkan Raker. D. Memonitor, mengawasi, dan mengevaluasi setiap kegiatan pelaksanaan program kerja dan atau di luar program kerja bersama seluruh pengurus bidang. E. Mencari terobosan-terobosan kerjasama dengan departemen dan atau badan-badan pemerintah dan pemerintah yang mempunyai program Hilang suaranya. Putri, suaranya hilang, Bu. Putri, suaranya hilang. Bu, Putri, suara hilang ya? Ya, ini internet sinyal mungkin. Saya lanjut. Atau gini, Ya, untuk kita Bu Amelia dulu ya, Bu Anu bisa Ya, boleh. memperbaiki gitu ya, daripada ini terus. Jadi belum bisa Bu Tresna, belum bisa. ya, saya belum bisa, sinyalnya nggak bagus. Mungkin bisa Ya Mbak udah, Amel dulu. saya teruskan Bu Amel dulu. Saya teruskan Bu Amel dulu untuk menyampaikan atribut Kowani. Bu Amel, silakan. Bu Amel. Bu Amel. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Mungkin di sini saya mohon bantuan Ibu Inel untuk menyebarkan share-nya, Ibu. Ya, sebentar ya, Bu. Ya. Pertama, saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibu Ketua Umum Kowani, Ibu Giwo, beserta seluruh Dewan Pimpinan Kowani, serta pengurus bidang ekonomi, bidang agama, bidang HLN, dan bidang hukum. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit paparan mengenai atribut dari yang dimiliki oleh Kowani. Atribut itu suatu hal yang pagi Kamis jam 10 karena baru dibikin. Siapa itu? Ada stoknya dia bilang baru ready 2 batang. Ada yang bocor ini. Dulu ambil ya. Bisa di-mute ya, Bu? Mau di-mute. Mohon izin Bu Bos untuk di-mute semua Bu Bos. Buit. Tolong di-mute ya. Baik, Ibu. Atribut itu adalah suatu identitas dari organisasi. Oleh karena itu, atribut itu sangat penting kita ketahui. Di Kowani ini, kita memiliki ada 10 atribut, yaitu lambang, pataka, vandel kecil, plakat, dan piring kenangan, kemudian lencana, pin, tanda penghargaan, papan nama kantor, pakaian seragam, serta kartu tanda pengurus. Dalam kesempatan ini, mengingat karena waktu, maka saya akan menjelaskan paparan mengenai pakaian seragam. Karena pakaian seragam ini sangat penting sekali bagi kita di organisasi, terutama bagi kita pengurus yang berada di organisasi untuk mengetahui seragam yang digunakan di Kowani. Kowani mempunyai 3 macam seragam. Kita mempunyai seragam untuk upacara, seragam kerja, dan seragam lapangan. Pada dasarnya, dari ketiga seragam yang kita pakai ini, bahannya adalah sama, yaitu bahan yang terbuat untuk jas, yang berwarna merah terakota, dan blusnya berwarna putih, dengan garis merah kecil-kecil, dengan ada lambang Kowani. Hanya sekarang kita harus mengetahui kapan kita memakai seragam untuk upacara, dan seperti apa baju seragam upacara tersebut.
Seragam upacara yang kita pakai adalah yang berupa jas, di mana jas itu ada kancingnya 2 dengan berwarna kuning. Di dalam jas kemudian dipakai blus berwarna putih yang dengan garis merah dan lambang Kowani. Kemudian dengan rok di bawah lutut. Dan ini kalau digunakan oleh mereka yang bukan berpakaian muslim, maka blusnya tangannya sampai dengan siku. Sedangkan bagi ibu-ibu yang berpakaian muslim, blusnya pakai tangan panjang, di mana pada bagian ujung blus tangan panjang itu ada kancing 3 dengan dibungkus bahan putih tersebut. Kemudian roknya, rok panjang sampai dengan mata kaki. Dan untuk yang berpakaian muslim, memakai kerudung berwarna putih polos, yang kemudian kerudung itu dimasukkan ke dalam blus agar tampak rapi, sehingga kerah dari blus kelihatan, dan di ujung sebelah kiri kerah itu dipakai pin Kowani. Baik itu untuk yang baju muslim maupun yang biasa. Kemudian kapan untuk baju tersebut yang kita sebut seragam upacara digunakan? Pakaian itu digunakan pada saat kita menghadiri serah terima jabatan pimpinan dan pengurus Kowani, pada saat kita menghadiri ziarah resmi ke Taman Makam Pahlawan, kemudian pada saat pembukaan dan penutupan kongres, musyawarah kerja, rapat kerja, dan acara-acara resmi lainnya. Keempat, menghadiri undangan pembukaan atau penutupan pada acara resmi atau HUT dari organisasi lain dan organisasi anggota Kowani. Dan bagi ibu yang hamil, modelnya tetap sama, hanya disesuaikan dengan kehamilannya. Dan bahan seragam disiapkan oleh Dewan Pimpinan Kowani. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk seragam kerja. Seragam kerja yang seperti apa? Seragam kerja adalah jas yang kita pakai pada seragam upacara diganti dengan bentuk rompi. Sehingga kita pakai rompi, di dalamnya blus yang berwarna putih yang dengan garis merah dan berlambang Kowani, serta bawahnya adalah rok. Kalau yang berpakaian baju muslim, roknya panjang, dan kalau yang berpakaian baju muslim, blusnya tangan panjang. Tetap di sebelah kiri ada pin Kowani. Dan tetap bagi yang berpakaian muslim, kerudung putih yang polos dimasukkan ke dalam baju blus tersebut. Dan kapan dipakai seragam kerja ini? Seragam kerja ini dipakai apabila melakukan kegiatan Kowani atau mewakili Kowani mengikuti kegiatan di tempat lain. Mungkin di sini seperti kalau kita menghadiri suatu kegiatan, ada seminar atau ceramah atau kita audiensi, maka kita memakai seragam kerja. Itu kayaknya seperti itu, seragam kerja dipakainya. Selanjutnya adalah seragam lapangan. Seperti apa seragam lapangan? Seragam lapangan adalah bedanya dengan seragam kerja. Kita tetap pakai rompi, tetap blus sama, tetapi rok diganti menjadi celana panjang atau pantalon. Kemudian tetap berwarna yang sama, seragam merah terakota. Kapan dipakai seragam lapangan ini? Seragam lapangan dipakai apabila kita melakukan kegiatan di lapangan. Seperti misalnya kita melakukan kunjungan apabila ada suatu bencana alam, atau kita melakukan sosialisasi di lapangan, maka kita memakai seragam lapangan. Kalau kita pakai 3 seragam ini, tetap hal yang harus kita perhatikan adalah kita tetap memakai sepatu berwarna hitam, pantofel tertutup dengan hak antara 4 sampai dengan 6 cm. Apabila kita pakai seragam lapangan, tentu tidak nyaman untuk pakai sepatu pantofel. Boleh tidak pakai sepatu pantofel, tetapi tetap harus berwarna hitam dan menggunakan sepatu yang nyaman. Lalu untuk perhiasan, kita harapkan perhiasan sederhana saja. Kalau perlu cukup memakai jam tangan, tidak usah memakai perhiasan yang lainnya.
Nah, itu saya rasa sedikit mengenai seragam Kowani yang sebaiknya kita pakai. Di dalam ini kita akan perlihatkan gambar-gambar pakaian seragam. Ini pakaian seragam upacara Kowani yang pakai blazer atau pakai jas dengan rok yang di bawah lutut. Kemudian ini untuk yang baju muslim, untuk pakaian kerja yang pakaian muslim dengan rok panjang, sedangkan yang bukan muslim atau yang pakai biasa dengan rok di bawah lutut. Kemudian ini pakaian seragam kerja dengan rompi dan blus yang kalau kita untuk seragam Kowani yang tangan pendek. Kemudian kalau untuk yang baju muslim, blusnya tangan panjang dan roknya panjang. Ini adalah untuk seragam lapangan, di mana kalau seragam Kowani sendiri sebetulnya dengan kemejanya atau blusnya tangan pendek, dengan rompi dan celana panjang. Sedangkan untuk yang baju muslim, blusnya tangan panjang dengan memakai kerudung dan celana panjang. Mungkin demikian. Ini tampak seperti inilah seharusnya Ibu. Jadi kalau mau menggunakan tas, tasnya pakai warna hitam, sepatu hitam, tertutup, dan pantofel. Ini untuk seragam Kowani apa adanya. Sementara ini yang untuk baju muslim, ini kerudungnya seperti yang digunakan oleh Bu Neni, polos dan masukkan ke dalam. Kemudian sepatu juga pantofel hitam. Dan ini yang baju pakai lapangan adalah yang dengan rompi. Sebetulnya pada saat kalau kejadiannya rompinya harus ditutup kancing ya Bu ya. Tapi ini karena kita memperlihatkan bahwa blusnya itu dipakainya dikeluarkan, jadi kita memperlihatkan bahwa blus-blus ini semuanya dipakainya dikeluarkan. Kemudian dengan celana panjang dan sepatu pantofel tertutup hitam dan tas hitam dan tidak menggunakan banyak perhiasan, cukup jam tangan. Mungkin demikian mengenai seragam. Apabila ada pertanyaan ataupun ingin lebih lanjut mengetahui, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Amelia Salem atas paparannya. Kemudian Bu Tresna, bisa? Ya, coba Tresna? saya coba ya Bu ya. Silakan. Izin Ibu, screen saya tidak bergerak ini. Udah bisa kok, Bu. Ya, udah bisa, tapi di tempat saya tuh nggak bisa. Oke, saya coba ya, Bu. Nah, tadi lanjut ya, Ibu, dari ketua bidang, dan ini sudah saya bacakan. Lanjut lagi, F, mempertanggungjawabkan sepenuhnya kepada setiap pelaksanaan program, juga ini tadi sudah sempat saya bacakan. Dan ini lanjutannya, K, menghimpun aspirasi anggota yang disampaikan oleh pengurus bidang selaku perwakilan organisasinya, mempertanggungjawabkan sepenuhnya keberhasilan program umum hasil Kongres Kowani, M, menghadiri dan berperan aktif dalam semua kegiatan Dewan Pimpinan Kowani, N, menyampaikan saran untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan Dewan Pimpinan Kowani. O, apabila perlu dapat berkonsultasi secara langsung dengan 1. Ketua Umum, 2. Para Ketua Koordinator, 3. Sekretaris Jenderal, 4. Wakil Sekretaris Jenderal pemerhati bidangnya, 5. Mitra kerja, 6. Tim ahli Kowani. P, khusus Ketua Bidang Pengembangan Lembaga menyelenggarakan rapat tahunan yayasan. Pasal 3, tugas wewenang dan tanggung jawab pengurus bidang. 1. Wakil Ketua Bidang. A, mempelajari, menganalisa, dan memahami hasil kongres terutama yang menyangkut bidangnya. B, menyediakan waktu sebaik-baiknya guna melaksanakan tugas Kowani dan atau di luar Kowani yang diberikan oleh ketua bidang. C, membantu ketua bidang secara aktif dalam melakukan tugas-tugas persiapan pelaksanaan program kerja bidang sesuai dengan seksinya, misalnya menyusun proposal, menyusun laporan, pelaksanaan program kerja, menjajaki mitra kerja, dan lain-lain. D, mewakili ketua bidang apabila ketua bidang berhalangan melaksanakan tugas di lingkungan
dan atau di luar lingkungan bidangnya, serta mempertanggungjawabkan kepada ketua bidangnya. Masih lanjutan wakil ketua bidang, mengadakan dan memimpin rapat bidang apabila ketua bidang berhalangan. F, apabila perlu dapat berkonsultasi langsung dengan satu ketua koordinator yang sesuai dengan bidangnya. 2, wakil sekretaris jenderal pemerhati bidangnya. G, menghubungi langsung 1, wakil sekretaris jenderal pemerhati bidangnya. 2, koordinator sekretariat untuk keperluan saran logistik rapat sesuai kebutuhan. H, khusus untuk bidang pengembangan lembaga, seksi disebut penghubung. Tugas 2, bidang A, membuat ikhtisar rapat pada setiap rapat bidang dan rapat yang ada kaitannya dengan bidang, serta membagikan kepada ketua bidang dan ke seluruh anggota pengurus bidang sebelum rapat berikutnya. B, mempertanggungjawabkan pengarsipan surat-surat masuk dan keluar, baik intern maupun ekstern bidangnya. C, membuat konsep surat intern maupun ekstern bidang dengan mengkonsultasikan konsep surat terlebih dahulu kepada ketua bidang, kemudian menyerahkannya kepada sekjen atau wakil sekjen pemerhati bidangnya. Sebidang hasil lanjutan, mempersiapkan penyusunan program kerja dan laporan pelaksanaan program kerja maupun kegiatan di luar program kerja bersama wakil ketua bidang dan berkonsultasi dengan ketua bidang. Menyusun daftar piket bagi seluruh pengurus bidang minimal 1 kali dalam 1 minggu, terlebih menjelang pelaksanaan kegiatan bidang. G, menyimpan seluruh dokumen, peralatan, foto, dokumentasi, kopi laporan kegiatan, dan semua hal yang menjadi milik dan tanggung jawab bidang selama periode kepengurusannya. H, menghubungi langsung ketua koordinator atau wakil sekjen pemerhati bidangnya untuk keperluan persiapan kegiatan bidang sesuai kebutuhan. 3, bendahara bidang. A, mengadakan hubungan dengan bendahara umum, UP Kasir dengan seizin dan sepengetahuan ketua bidang dalam hal 1, pengajuan daftar hadir rapat bidang untuk penggantian uang transport maksimum 2 kali dalam 1 bulan. 2, membuat otorisasi permohonan keuangan bidang untuk diajukan kepada ketua umum melalui bendahara atau sekjen atau wakil sekjen pemerhati bidangnya. 3, membantu tugas-tugas lainnya sesuai penunjukan ketua bidang di samping tugasnya sebagai bendahara bidang. B, mengelola setiap dana dari anggaran KUANI untuk bidangnya maupun setiap dana dari mitra kerja untuk pelaksanaan kegiatan bidangnya serta menyusun pertanggungjawabannya bersama ketua bidang. 4, anggota pengurus bidang. A, melaksanakan kegiatan yang ditugaskan oleh ketua bidang atau sesuai keputusan rapat bidang. B, mempertanggungjawabkan tugasnya kepada ketua bidang. C, melaksanakan piket sesuai jadwal masing-masing bidang dengan penuh tanggung jawab. D, memberikan saran dalam rapat bidang. Tugas pokok, ya, karena pada tahap pertama ada 4 yang diundang untuk orientasi ini, maka saya membacakan hanya 4 saja. Yang pertama adalah bidang agama. A, meningkatkan kesadaran moral perilaku masyarakat yang berakhlak dan berbudi pekerti lurus sehingga mampu menciptakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. B, meningkatkan kualitas manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga keseimbangan dalam kehidupan lahiriah dan batiniah, mengupayakan peningkatan hubungan antar. Suaranya kok terputus-putus ya? Bu, ayo terus langsung ya, terputus-putus suaranya. Gimana Bu? Bu Trisna, suaranya terputus-putus. Bidang ekonomi, koperasi, dan UKM. A, pemahaman ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, pembinaan usaha kecil tradisional dan sektor informal. B, meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi sebagai pelaku usaha.
meningkatkan kewirausahaan dan pemberdayaan UKM dan ekonomi kreatif. Lanjut, masih ini bidang hukum dan hak asasi manusia atau HAM. A. Mensosialisasi dan mendorong terlaksananya implementasi undang-undang tentang perlindungan anak, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pornografi, korupsi, dan berkaitan dengan anak dan perempuan. B. Memberi masukan kepada pemerintah untuk merevisi Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan prinsip monogami. C. Membantu ditegakkannya supremasi hukum dan konstitusi guna terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta mencegah pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. D. Berperan serta dalam penyempurnaan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan dan anak ataupun peraturan-peraturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. E. Meningkatkan kesadaran hukum secara terus-menerus agar kaum perempuan menyadari dan dapat menggunakan hak-haknya secara bertanggung jawab. Bidang hubungan luar negeri. A. Meningkatkan peran perempuan Indonesia, terutama keterwakilan dalam urusan diplomatik dan dalam posisi pengambil keputusan di tingkat regional dan internasional, dengan senantiasa memperhatikan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan kepentingan nasional. B. Mendorong dan mengembangkan potensi organisasi anggota untuk berpartisipasi aktif, baik di forum maupun organisasi di tingkat regional dan internasional. C. Memperkokoh kerjasama dengan berbagai lembaga di tingkat regional dan internasional melalui kerjasama bilateral maupun multilateral. Bab 3, penentuan. Bu Tresna, waktunya ya Bu. Siap. Waktunya masih banyak atau sudah selesai? Tres? Tidak terdengar, Bu Neni. Iya. Bu Tresna? Apa kita sudahi aja Bu Tresna ya Bu ya, daripada ya Bu Tres, ya kita sudahi aja. Oke, baik karena ya, ini sudah putus terus Bu Tres. Ya, baik Ibu. Ya, kita sudahi aja, nanti ada rangkuman dari acara selanjutnya. Nggak apa-apa ya Bu Tres, karena juga terputus-putus Bu. Siap. Iya. Terima kasih Bu Tresna.